Baik, shalom. Yang kami hormati Bapak Ibu hamba Tuhan, serta seluruh peserta yang hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan karena Tuhan berikan lagi kita semua kesempatan, kesehatan, orang boleh sama-sama hadir bersama-sama di tempat ini untuk mengikuti kegiatan sosialisasi BPJS. Dan selanjutnya mewakili Kepala BPJS Cabang Kesehatan BPJS Kesehatan KCU Manado menyampaikan terima kasih kepada Dr. Eko bersama dengan Ibu sebagai penanggung jawab juga dari Prasetyo Turangan Family Ministry yang sudah mengundang kami BPJS untuk membawakan sosialisasi. Tapi orang sambil sharing juga supaya dapat rasa lebih ini dan enak mau bertanya. Jadi orang sambil santai jangan tidak usah terlalu tegang. Nah baik, nanti orang mau share slide, cuman agak silau mungkin. Jadi nanti kita mau baca saja dari sini, tapi menyesuaikan juga nanti slide tetap berjalan. Nah, untuk membuka kegiatan, saya izin bertanya terlebih dahulu. Untuk Bapak Ibu sekalian, kira-kira sudah tahu enggak apa perbedaan BPJS Kesehatan dan JKN KIS? Belum tahu. Belum tahu kan? Nah, jadi izin saya menjelaskan sebelum masuk di materi, izin saya menjelaskan terlebih dahulu. Jadi, BPJS Kesehatan dan JKN KIS atau Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat. Perbedaannya, BPJS Kesehatan itu adalah badan penyelenggara yang diwenangkan oleh Presiden untuk mengelola program yang DP program itu yang Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat. Jadi itu DP beda Bapak Ibu sekalian. BPJS Kesehatan itu adalah badan penyelenggara, sedangkan Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat adalah program dari pemerintah atau dari Presiden yang diberikan tanggung jawab ke BPJS Kesehatan untuk mengelola. Jadi begitu. Karena kalau melihat dari masyarakat pada umumnya hanya mengetahui BPJS Kesehatan atau contoh Bapak Ibu terdaftar yang pemerintah, cuman tahu itu KIS. Pasti kan Bapak Ibu atau mungkin teman-teman keluarga cuma tahu kita pernah terdaftar BPJS KIS yang pemberian gratis. Padahal KIS itu adalah Kartu Indonesia Sehat. Jadi semua segmentasi yang terdaftar di program JKN, baik itu PNS, pensiunan, yang bayar iuran sendiri, TNI Polri, pegawai swasta, atau yang pemerintah bayar, itu sama-sama semua masuk dalam program JKN KIS, Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat. Nah jadi ini orang mau menyamakan persepsi dulu bahwa BPJS Kesehatan dan program JKN KIS itu beda. Jadi yang BPJS Kesehatan itu DP badan penyelenggara, JKN KIS itu DP program yang diselenggarakan oleh pemerintah. Begitu Bapak Ibu. Kira-kira boleh mau dapat tangkap DP perbedaan itu? Ya. Ya, baik. Selanjutnya orang masuk di materi. Mohon maaf mungkin agak silau Kang. Jadi izin kita juga baca dari HP. Jadi kalau untuk DP dasar hukum, jadi kan paling Bapak Ibu tanya, bagaimana ini mau daftar BPJS? Ini bagaimana DP program-program apa semua? Pasti kan tuh ada yang belum tahu atau so terdaftar tapi nggak tahu kalau so terdaftar. Begitu. Nah jadi kalau untuk DP dasar hukum ini JKN ini hadir, dia itu tertuang dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam pasal 28H ayat 3. Nah, DP isi setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia wajib menjadi peserta JKN. Nah, jadi juga bukan cuma warga negara Indonesia yang wajib terdaftar, tapi warga negara asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 bulan itu wajib didaftarkan apabila orang kerja di Indonesia. Nah, selanjutnya ini untuk cakupan kepesertaannya.
Ini agak silau Kang. Jadi kalau berdasarkan data, jadi Vaskes yang bekerja sama dengan BPJS itu dari 2014 sampai 2024 itu ada kenaikan yang sangat signifikan. Jadi kalau berdasarkan data, jumlah peserta sampai dengan Desember 2024 itu ada 278.096.343 juta. Bayangkan itu ada sekitar 98,45% warga negara Indonesia itu sudah terdaftar sebagai program JKN dalam berbagai segmentasi. Selanjutnya Bapak Ibu juga mungkin bertanya, apa DP manfaat mau daftar ini program JKN ini? Nah, jadi dia ada dia terbagi dalam tiga cakupan. Yang pertama itu compliance. Jadi kalau orang terdaftar sebagai program JKN, berarti itu orang compliance atau orang patuh dengan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa warga negara Indonesia itu wajib terdaftar sebagai program JKN. Selanjutnya untuk protecting atau perlindungan. Nah, jadi kalau orang terdaftar BPJS Kesehatan atau program JKN, berarti orang itu terlindungi. Nah, yang terlindungi itu bukan cuma orang, tapi dengan orang anggota keluarga. Karena itu orang tidak pernah tahu orang mau sakit kapan. Jadi itu dalam aspeknya itu aspek protection atau perlindungan, memastikan orang itu dan anggota keluarga sudah terdaftar sebagai tanggungan program JKN. Nah, selanjutnya yang sharing. Jadi kalau BPJS Kesehatan itu dia prinsipnya itu gotong royong. Jadi orang yang sehat membantu orang yang sakit, seperti itu. Jadi 3 aspek kenapa warga negara Indonesia ataupun warga negara asing yang kerja paling singkat 6 bulan di Indonesia wajib terdaftar karena 3 itu ya. Yang pertama compliance atau patuh, yang kedua protection atau perlindungan, dan ketiga sharing. Itu yang gotong royong. Nah, ini DP gambaran secara garis besar. Jadi ini semacam DP gambaran ini iuran peserta kelas 3 itu kan 42.000 per bulan. Nah, kalau misalnya pasien mau operasi jantung, ini cuma DP contoh salah satu penyakit. Jadi sekitar 3.095 orang petagihan 1 bulan itu bisa mau membayar 1 orang biaya operasi jantung. Bayangkan 1 orang operasi jantung itu bisa sekitar 3.095 orang petagihan 1 bulan. Bayangkan itu. Jadi itu DP aspek yang gotong royong. Jadi peserta yang sehat membantu peserta yang sakit. Itu gotong royong. Jadi itu orang aspek yang di BPJS Kesehatan yang gotong royong. Jadi itu. Nah, kita juga ingin menyampaikan terkait Bapak Ibu juga mungkin banyak yang tahu kalau yang kelas 3 itu iurannya kan cuma tahu 35.000. Nah, jadi untuk iuran kelas 3 sebenarnya itu bukan 35.000, tapi 42.000. Yang 35.000 itu disubsidikan oleh yang 35.000 itu kan yang dibayarkan oleh Bapak Ibu. Yang 7.000 itu yang disubsidikan oleh pemerintah. Jadi semua yang kelas 3 iurannya hanya membayar 35.000. Tapi iuran sebenarnya itu 42.000. Jadi itu Bapak Ibu DP pemahaman yang secara luas dan yang biasanya masyarakat kurang paham. Iuran kelas 3 bukan 35.000, tapi 42.000. 7.000 disubsidi oleh pemerintah pusat, 35.000 itu yang dibayarkan oleh masing-masing kita. Gitu. Slide. Nah, kalau ini untuk identitas peserta JKN. Mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu atau so banyak kali dengar kalau mau berobat sekarang so bisa pakai KTP Bapak Ibu. Nah, karena saat ini memang untuk di seluruh Indonesia sudah tidak ada pencetakan kartu fisik. Kalau mungkin Bapak Ibu ada yang kartu hijau, yang warna hijau, yang biasa jadi langkis. Nah, itu kalau DP kartu masih ada, itu tetap masih bisa mau pakai. Tapi kalau sonda ada atau misalnya baru daftar, bayi baru lahir, itu tidak perlu khawatir.
sekarang sudah bisa menggunakan NIK. Boleh pakai KTP, kartu keluarga, KIA, atau nanti bisa download aplikasi Mobile JKN. Di aplikasi Mobile JKN itu ada DP nama kartu digital. Kartu digital, dia sama persis dengan untuk kartu hijau yang Bapak Ibu mungkin ada, tapi dia dalam bentuk digital di dalam aplikasi Mobile JKN. Lanjut. Nah, selanjutnya ini hak peserta program JKN KIS. Di sini. Ini Bapak Ibu sekalian terdaftar program JKN atau belum? Sudah. Mungkin sebagian besar sudah terdaftar, Kak. Nah, jadi kalau kata DP hak peserta program JKN, nah itu yang pertama menentukan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang diinginkan. Jadi saat Bapak Ibu terdaftar, Bapak Ibu berhak untuk memilih fasilitas kesehatan mana yang Bapak Ibu mau daftar. Fasilitas kesehatan tingkat pertama, contoh puskesmas, dokter keluarga, atau klinik. Jadi itu Bapak Ibu bisa menentukan sendiri di mana Bapak Ibu mau kasih daftar akan. Ataupun contoh yang dibayarkan pemerintah. Misalnya, Bapak Ibu terdaftar tanggungan pemerintah Kota Manado. Saat terdaftar, Bapak Ibu tinggal di Winangun. Tapi beberapa tahun kemudian misalnya pindah di daerah Pemimpin. Nah, otomatis sejauh kalau mau pergi di puskesmas yang terdekat di Winangun, pasti itu bisa mau dipindahkan. Yang penting masih dalam lingkup satu daerah yang sama. Itu yang pemerintah. Tapi kalau yang bayar iuran sendiri, pensiunan, swasta, TNI Polri, itu DP Vaskes nanti tinggal disesuaikan. Bisa disesuaikan apabila ada perubahan dan itu bisa dipindahkan minimal 3 bulan. Seperti itu. Selanjutnya memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban serta prosedur pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku. Dan selanjutnya memanfaatkan NIK sebagai identitas tunggal yang tadi kita sampaikan, bisa menggunakan KTP, kartu keluarga atau KIA untuk anak-anak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Lanjut, mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS. Yang pasti kan tuh kalau orang mau pindah, contoh mau pindah dari puskesmas mau pindah ke dokter keluarga, yang pasti orang mesti tahu dulu dokter keluarga tersebut sudah bekerja sama dengan BPJS atau belum. Jangan kan tuh misalnya sopi lapor di kantor BPJS, ibu kita kok ada tuh dokter di dekat rumah tuh dokter ini, tapi pas orang cek di sistem, Bapak Ibu orang cek ini belum ada di sistem BPJS, kemungkinan belum kerjasama. Tapi itu bilang, sudah ada tuh kita Birman bilang so kerjasama kata. Tapi pas orang cek di sistem tidak ada. Jadi kan tuh dipastikan kembali fasilitas kesehatan yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Nah, selanjutnya menyampaikan pengaduan, saran dan aspirasi baik secara lisan maupun tertulis kepada BPJS Kesehatan. Contoh, misalnya orang biasanya sosialisasi begini, ada tanya jawab. Nah, contoh ada bapak yang dia ada pengaduan di rumah sakit A. Dia pengaduan itu saudari 2 tahun lalu, tapi tidak pernah disampaikan ke BPJS. Nanti 2 tahun kemudian pas ada kegiatan sosialisasi, kong bapak bilang, ibu kita tuh 2 tahun lalu ada keluhan di rumah sakit ini. Kita orang tua ada masuk rumah sakit, orang bilang mau 1 minggu so mesti saya pulang. Jadi orang suka saya pulang padahal masih sakit. Nah, kalau yang begitu juga banyak yang masuk pengaduan kata orang. Tapi kalau hal yang seperti itu wajib langsung dilaporkan ke kami agar supaya orang mau tindak lanjut dengan Vaskes itu lebih mudah. Kalau kata 2 tahun lalu atau beberapa bulan lalu, setengah mati orang mau konfirmasi dengan pihak rumah sakit, dengan DP pasien pulang. Ini dan DP pelayanan kesehatan selesai, sehat. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang ngerasa perasaan ini di aturan BPJS bilang tidak ada yang begini, siapa orang pas dapat pelayanan kesehatan beda kan? Nah, itu wajib langsung dilaporkan ke kami. Jadi kalau untuk pengaduan itu tidak harus ke kantor BPJS. Jadi orang ada kanal-kanal pengaduan. Tadi kita dengan teman-teman juga sempat bagikan flyer. Di situ ada orang Care Center 165, ada juga orang Pandawa lewat WA. Jadi nggak perlu mau repot-repot ke kantor, biar dari rumah bisa mau input pengaduan. Atau ada sementara di rumah sakit juga ada orang staf penanganan pengaduan. Jadi tanpa ke kantor itu tetap bisa mau ditindaklanjut DP pengaduan. Yang penting disampaikan ke kami supaya orang tahu kalau ternyata ada yang tidak sesuai dan ada pengaduan di rumah sakit ataupun di Vaskes tingkat pertama. Lanjut.
dapat baca kan? Nanti kita langsung jelaskan juga. Nah, jadi selanjutnya kalau yang tadi kan yang hak dari peserta JKN. Selanjutnya di kewajiban peserta. Nah, yang pertama, memberikan data secara lengkap dan benar serta mendaftarkan diri sebagai peserta JKN. Jadi kalau mau daftar itu harus yang bersangkutan. Karena contoh misalnya, kalau pendaftaran BPJS itu tidak bisa diwakilkan kalau bukan salah satu anggota keluarga di KK. Jadi contoh di KK 5 orang berarti salah satu yang bisa mau kasih daftar dan dengan memberikan data diri yang sudah sesuai. Kartu keluarga, buku rekening contohnya, itu kan bersifat pribadi, privasi dan jadi tidak bisa diwakilkan. Jadi harus memberikan persyaratan atau kelengkapan administrasi yang sesuai. Selanjutnya membayar iuran secara rutin setiap bulan sebelum tanggal 10. Itu untuk yang membayar iuran per bulan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu terdaftar yang mandiri, itu wajib membayar iuran setiap bulan di bawah tanggal 10 Bapak Ibu ya. Jangan sampai lewat tanggal 10. Nah, selanjutnya melaporkan perubahan data diri dan anggota keluarganya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, apabila ada perubahan data, itu wajib dilaporkan. Contohnya, misalnya pas berdaftar Bapak dan Ibu ini baru menikah, dorang belum ada anak, jadi baru saya daftar 2 orang. Nah, apabila ada ketambahan anggota keluarga, itu wajib dilaporkan. Nah, begitu juga kalau misalnya ada pengurangan anggota keluarga, misalnya ada anggota keluarga yang meninggal, itu wajib dilaporkan dengan melampirkan surat keterangan kematian atau akte kematian. Itu wajib dilaporkan. Atau contoh yang lain, perubahan golongan atau contoh ada yang PNS atau TNI Polri karena dia berpengaruh di kelas. Contoh yang PNS, kalau PNS golongan di bawah golongan 3 itu hak kelas perawatannya itu di kelas 2. Kalau sudah di atas golongan 3A ke atas itu di kelas 1. Jadi apabila ada perubahan data itu wajib dilaporkan ke kami. Contoh yang lain, saat ini masih PNS aktif, terus bulan depan misalnya sudah pensiun, itu juga wajib dilaporkan. Anak-anak juga, kan kalau untuk yang penerima upah, anak yang sudah di atas 21 tahun itu sudah tidak menjadi tanggungan, sudah tidak masuk dalam tunjangan, kecuali masih melanjutkan pendidikan atau masih kuliah. Sampai usia 25 tahun itu di cover, yang penting dia masih masuk dalam tunjangan. Itu wajib dilaporkan atau tidak? Itu wajib dilaporkan. Jadi kalau misalnya yang anak masih kuliah, itu dilaporkan dengan melampirkan surat keterangan aktif kuliah dari kampus atau bukti pembayaran UKT semester berjalan. Itu wajib Bapak Ibu ya. Jadi kan ini Bapak Ibu sekalian di sini sebagai perpanjangan informasi dari jemaat, dari masyarakat terdekat, pasti mau Bapak tanya. Jadi mohon disampaikan ke orang pejemaat dengan masyarakat. Kan pasti ada yang PNS, ada yang swasta, dengan ada yang anak-anak sudah masih kuliah tapi orang tidak terinfo kalau ternyata masih bisa di cover, orang tidak lapor. Jadi itu wajib dilaporkan apabila ada perubahan data seperti itu. Lanjut, menjaga identitas peserta JKN agar tidak rusak, hilang atau dimanfaatkan oleh orang yang tidak berhak. Nah, kalau untuk sekarang mungkin kalau DP pencetakan kartu kan sudah tidak ada. Cuma orang pernah mendapati. Jadi ini peserta ini dia itu ada DPAD, ada SAKI. Ini bapak. Bapak ini bapak PAD ada SAKI. Masuk di rumah sakit. DPAD ini tidak ada BPJS. Yang bapak yang bersangkutan ini ada BPJS pemerintah aktif. Kan orang marga hampir sama. Kalau orang di mana di sini biasa kan dia bilang marga farm dan dorong PFAM hampir sama. Jadi rumah sakit juga, soalnya kan DP pasien sementara dirawat, yang urus DP administrasi seorang lain. Jadi DP dorang pakai data itu sebenarnya bukan yang bersangkutan, dorang pakai DPAD data. Itu DP nama penyalahgunaan kartu. Nah, pas kejadian itu yang DPAD pulang rumah sakit itu meninggal. Nah, sekarang sistem itu sudah connect Bapak Ibu. Jadi dari sistem BPJS dan rumah sakit sudah connect. Apabila pasien pulang dalam kondisi meninggal atau meninggal di rumah sakit,
Di rumah sakit itu sistemnya bisa mau pilih pulang sehat atau pulang meninggal. Kalau rumah sakit pilih pulang meninggal, otomatis DP BPJS itu tanggung aktif. Begitu. Nah, terjadi kejadian DP 1 tahun kemudian yang bersangkutan ini datang ke BPJS, pakai DP BPJS ini ada sakit. Dia tak kaget, Ibu, kenapa kan kita udah mau piba periksa di Vaskes ini, orang bilang kita sudah meninggal, kita masih hidup, begitu. Maksudnya ini kita cuma kasih salah satu contoh yang sebenarnya dapat lihat sepele, tapi sangat-sangat mau bilang berbahaya karena ini menyalahgunakan kartu. Sekalipun pada orang PAD, orang PKK atau orang PAnak sekalipun itu tidak diizinkan Bapak Ibu ya. Nah, lanjut cerita. Jadi pas dia balapor, orang cek DP riwayat. Dapat lihat di data, oh ini yang meninggal di rumah sakit A contohnya. Orang konfirmasi dengan pihak rumah sakit. Jadi orang kan bisa mau tracking DP data atau orang bisa mau lihat dan DP riwayat bisa mau dapat lihat. Jadi pas orang lihat, oh ternyata ini di bulan Februari 2025 contohnya, ini ada bapak ada rawat inap di rumah sakit ini dengan keterangan meninggal. Nah, setelah orang gali informasi dengan cari tahu, orang kalau kasus begini orang mesti mau cari tahu. Orang dapat tahu, ternyata dia ada kasih pinjam pada DPAD, dia BPJS, dan DPAD itu pulang meninggal. Otomatis DP BPJS tidak bisa orang mau aktifkan kembali. Nah jadi begitu dan Bapak Ibu, dengan itu termasuk kategori fraud. Itu orang bisa mau tuntut DP peserta karena penyalahgunaan kartu merugikan BPJS, merugikan rumah sakit. Nah jadi itu yang salah satu kewajiban yang kita sampaikan tadi nih. Jadi tidak diperkenankan meminjamkan identitas kepada siapapun. Memang kan tuh kalau mengikuti orang PKT hati, aduh kasihan orang PAD, orang bantu akan jo daripada mau keluar 10 juta, mau bayar jadi pasien umum. Nah tapi kan orang melanggar aturan, melanggar hukum. Jadi itu Bapak Ibu nih, diingatkan kembali, jangan sampai mau kasih pinjam orang identitas Pak orang, apalagi mau pakai mau berobat. Maksudnya orang itu nggak tahu dan dia mau pulang sehat atau dia mau pulang meninggal. Contoh, karena orang sudah mendapati contoh kasus dengan itu bukan cuma 1-2 Bapak Ibu, ada beberapa dan yang orang temui. Nanti mau dapat tahu karena dia melapor DP status sudah nonaktif meninggal. Dia marah-marah di Vaskes, kenapa kita masih hidup so kasih meninggal? Padahal dia salah sendiri, ada kasih pinjam DP identitas. Begitu nih, itu bisa dipahami kan Bapak Ibu? Baik lanjut. Nah ini orang masuk di segmentasi program JKN KIS. Jadi kalau DP segmentasi itu dia ada 2 segmentasi besar, PBIJK dan non PBIJK. PBIJK itu apa? PBIJK itu adalah penerima bantuan iuran jaminan kesehatan yang iurannya itu dibayarkan oleh pemerintah pusat. Nah, jadi kalau mungkin Bapak Ibu pernah misalnya ada anggota keluarga yang DP BPJS pemerintah, jadi itu ada 2, pemerintah pusat dan daerah. Yang pemerintah pusat itu yang PBIJK. Nah, dia cuman berhenti di situ, sudah ada DP turunan. Nah, yang kedua non PBIJK. Dia terbagi 2, PPU atau yang penerima upah dan PBPU yang bayar iuran sendiri. Jadi PPU itu adalah pekerja penerima upah. Contoh, pejabat negara, pemimpin dan anggota DPRD, PNS, prajurit TNI, anggota Polri, KP Desa, pegawai swasta, P3K, semua yang penerima upah itu masuk di segmen PPU. Dan selanjutnya PBPU atau yang bukan penerima upah, dia ada 2. Satu yang pemerintah jabayar lewat anggaran daerah atau Pemda, yang kedua yang Bapak Ibu bayar sendiri per bulan. Jadi itu DP segmentasi itu ya. Lanjut. Nah ini DP iuran. Mungkin Bapak Ibu juga saya tahu, atau mungkin ada yang nggak tahu kelas 1 berapa, kelas 2 berapa. Rata-rata saya tahu sekarang. Jadi kalau untuk yang kelas 1 per bulan 150.000 itu per orang, dihitung per jiwa. Kelas 2 100.000 per bulan dan kelas 3 42.000 ya. Yang saya sampaikan tadi, jangan terkecoh. Jadi 42.000, 35.000 yang Bapak Ibu bayar sendiri, 7.000 yang dibayarkan oleh pemerintah pusat. Begitu ya. Lanjut. Nah ini DP kanal pembayaran. Kalau kanal pembayaran sekarang banyak sekali Bapak Ibu. Ini kalau mau lihat dari DP ketersediaan ada sekitar 955.429 kanal layanan di seluruh Indonesia. Paling yang Bapak Ibu paling sering dengar Indomaret,
Alfamart, kantor pos, pegadaian, mobile banking. Dengan e-commerce, rata-rata e-commerce sekarang so bisa untuk pembayaran BPJS ya. Lanjut. Nah, selanjutnya untuk yang saya sampaikan tadi DP besaran iuran yang pekerja penerima upah badan usaha atau pegawai swasta. Jadi Bapak Ibu, orang juga temui yang datang ke kantor atau yang bertanya Pak Torang, ternyata banyak yang belum paham terkait pembayaran yang swasta, pegawai swasta. Jadi dia kan itu dipotong 5% dari yang bersangkutan gaji. 4% itu dibayarkan oleh dia pemberi kerja. 1% yang dipotong dari gaji. Jadi itu ya, 5% yang dipotong oleh 5% DP pembayaran ke BPJS, 4% dibayarkan oleh pemberi kerja, 1%-nya itu dipotong dari gaji. Jadi bukan 5% itu dipotong dari gaji semua ya, banyak sekali kan kalau 5%. Dan itu sudah menanggung dengan seluruh anggota keluarga. Contoh, di satu kakak ada 5 orang. Yang bersangkutan, bapak yang kerja berhak menanggung istri dan anak maksimal sampai anak ketiga. Jadi kalau anak sampai anak ketiga itu berhak ditanggung, yang penting dia masih di bawah 21 tahun. Kalau sudah di atas 21 tahun, wajib dilaporkan dengan melampirkan yang saya sampaikan tadi, surat keterangan dari kampus bahwa dia masih aktif kuliah atau bukti pembayaran UKT semester berjalan. Lanjut. Nah, kalau yang tadi yang swasta, jadi sama. Ini kalau yang PPUPN atau yang penyelenggara negara itu yang PNS, TNI Polri, P3K sama 5%. Tapi kalau di sini kelas 1, nah, dia kok ada golongan. Kalau yang swasta tadi dia berdasarkan gaji. Kalau gaji di atas 4 juta, dia itu kelasnya itu di kelas 1. Tapi kalau di bawah 4 juta, DP kelas 2. Kalau yang membedakan dengan PPUPN atau penyelenggara negara, yang membedakan DP golongan. Kalau golongan 1 dan golongan 2, dia masuk di kelas 2. Kalau golongan 3 dan 4, dia masuk di kelas 1. Tapi DP pemotongan sama, 5% dari gaji, 4% dibayar. Berarti kalau PPUPN, 4% dibayarkan oleh pemerintah, 1% dipotong dari yang bersangkutan gaji. Jadi kurang lebih sama dan tapi DP ini kan tuh agak sedikit beda dari DP gaji dengan DP golongan kalau PNS begitu. Lanjut. Nah, ini juga yang sudah kita sampaikan tadi terkait kriteria tanggungan anak untuk yang penerima upah. Tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri. Yang kedua, belum berusia 21 tahun atau belum berusia 25 tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal atau yang masih kuliah. Jadi kalau 21 tahun sudah bisa ditanggung kecuali dia masih kuliah. Maksimal sampai umur berapa? 25 tahun. Lanjut. Nah, selanjutnya yang bayi baru lahir. Ini juga banyak yang masih belum tahu dan belum paham terkait pendaftaran bayi baru lahir. Nah, jadi di sini kita sampaikan, bayi baru lahir dari peserta JKN wajib didaftarkan kepada BPJS Kesehatan paling lama 20 hari sejak dilahirkan. Nah, kita izin infokan sedikit bahwa pendaftaran bayi baru lahir itu sudah bisa melalui fasilitas kesehatan. Dari rumah sakit ataupun Vaskes tingkat 1, itu sudah ada kanal untuk pendaftaran bayi baru lahir. Paling Bapak Ibu tanya, oh masa baru lahir belum ada nama dan nik, semua langsung saya daftar. Paling ada yang bertanya begitu toh. Jadi dia kalau baru lahir, dia mengikuti status DP ibu kandung, DP nama itu masih mau baca bayi nyonya, contoh kita eklesia, bayi nyonya eklesia. Nanti kalau bayi so ada nik, baru dilaporkan untuk perubahan nama disesuaikan berdasarkan DP nama. Jadi itu wajib didaftarkan di bawah 28 hari DP usia nih. Kalau so di atas 28 hari itu so wajib ada nik. Jadi lebih bagus memang pendaftarannya itu langsung di Vaskes karena sudah ada DP kanal pendaftaran. Bisa juga lewat WA Pandawa yang yang DP flyer yang Pandawa, bisa penambahan anggota keluarga yang bayi baru lahir nih. Selanjutnya ini pendaftaran bayi dapat mengaktifkan status kepesertaan untuk mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan selama 28 hari sejak bayi dilahirkan dan masih dalam perawatan. Dan DP iuran itu dibayarkan pada saat mendaftar paling lama 28 hari. Jadi contoh, adik lahir dari 2019, baru kasih daftar so 2026. DP iuran itu Bapak Ibu mau hitung sejak dia lahir.
Karena Perpres itu ada dari 18 Desember 2018. Bayi yang baru lahir wajib didaftarkan. Apabila didaftarkan dia di atas 28 hari, DP iuran itu mau hitung sejak dia lahir. Iya, dia ada denda juga. Dengan contoh, kalau dari 2019 sampai 2026, paling kata Bapak Ibu pikir, aduh banyak sekali. Nah, tapi pemerintah memberikan kebijakan. Jadi yang wajib dibayarkan itu hanya 24 bulan ditambah bulan berjalan atau 2 tahun, Kang Bu. Iya, mungkin Ibu so tahu kata atau mungkin so pernah urus, Kang. Jadi itu Bapak Ibu ya. Tapi jangan tunggu karena pikir biar jo cuma 2 tahun kok, biar jo nanti kalau perlu baru pakai. Jadi jangan pemikirannya kan tuh jangan nanti begitu dan karena kan orang nggak tahu, apalagi adik-adik, dorang kan tuh dorang sistem kekebalan tubuh juga belum sekuat orang dewasa dan jadi memang bayi baru lahir itu wajib langsung didaftarkan. Apabila didaftarkan sudah di atas 28 hari, iurannya itu tetap dihitung sejak DP bulan kelahiran. Tapi dihitung maksimal paling banyak itu 24 bulan ditambah bulan berjalan. Seperti itu ya. Itu wajib nanti boleh dibantu Bapak Ibu sampaikan ke jemaat, ke masyarakat supaya orang tahu dan kalau ada ini kok ada hamil Kang, jangan lupa kalau ada lahir langsung kasih daftar, kasih ingat dan baku bantu kasih ingat sebagai perpanjangan tangan dan memberikan informasi seperti itu ya. Baru lanjut. Nah ini untuk para kanal layanan. Jadi BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia itu kanal layanannya itu ada 2, tatap muka dan tanpa tatap muka. Kalau tatap muka itu sama dengan di kantor cabang, kantor kabupaten kota, mall pelayanan publik dan BPJS keliling. Nah, apa ini BPJS keliling? Apa ini mall pelayanan publik? Nah, ini kalau tadi kita dengar dari Pak Ibu, ini dari berbagai daerah Kang Bu. Bukan cuma di Manado, ada yang dari Minahasa, ada yang dari mana lagi selain Minsel. Nah, jadi hampir semua kabupaten kota ada nih kantor BPJS. Itu dinamakan kantor kabupaten kota. Kalau mungkin ini cuma yang wilayah Manado dengan Minahasa, Kang. Atau ada yang dari luar lagi, lebih jauh. Minut, Bitung. Nah, kalau Minut dan Bitung itu masih masuk satu wilayah kerja dengan Torang. Kalau Torang kan kantor cabang Manado, Torang kantor yang di Peling. Kalau Minahasa itu yang di Tondano. Tomohon itu kantor kabupaten kota. Nah, Minut dan Bitung juga ada di kantor kabupaten kota. Jadi itu orang pelingkup kerja. Jadi bukan cuma banyak yang pemahaman begini. Orang kok pergi jadi kantor Manado, itu kak kantor pusat. Nah, jadi kita mau meluruskan Bapak Ibu nih. Jadi, orang itu kantor cabang Manado sama dengan kantor cabang Tondano. Orang membawahi kantor kabupaten kota. Kalau Manado, dia ada kantor kabupaten Minut, Bitung, Sangihe, Talaut, Sitaro. Jadi itu, orang membawahi itu, bukan kantor pusat. Jadi banyak yang berasumsi, orang urus juga 1 kali di Manado. Jadi rata-rata yang datang di kantor Patora itu dari luar daerah. Karena berhubung juga rumah sakit Kando ada di Manado. Jadi kalau misalnya rumah sakit Kando kan pusat rujukan. Jadi contoh dari Minsel, dari Minut, rujuk ke Kando. Tiba-tiba pas periksa di Kando, ini kejadian. Pasien mau cuci darah, DP status tidak aktif. Dia tinggal di daerah Bolmo. Nah, tidak mungkin dia mau pergi di Bolmo, cuma mau cek DP BPJS. Dia pergi di kantor Manado. Jadi begitu dan banyak yang menganggap, biar jadi lebih bagus kok di Manado, kantor pusat. Jadi BPJS Manado itu bukan kantor pusat Bapak Ibu nih. Jadi itu dia kantor cabang Manado sama dengan kantor cabang Tondano. Tapi orang membawahi beda-beda kantor kabupaten kota sesuai dengan DP domisili masing-masing dan begitu. Selanjutnya ya kanal tatap muka juga ada mall pelayanan publik. Nah, kalau Bapak Ibu yang tinggal di Manado, ada yang tahu mall pelayanan publik Manado mall pelayanan publik Kota Manado itu di mana? Ada yang tahu? Atau baru sekarang dengar? Baru sekarang kan? Nah, ada yang Ibu baru dengar. Jadi kita izin menginformasikan, mall pelayanan publik itu ada di muka Hotel 4 Point. Bapak Ibu mungkin pernah lihat di muka Hotel 4 Point yang di samping Mantos, ada tuh gedung besar di situ. Jadi itu nama mall pelayanan publik. Itu pelayanan 1 atap atau pelayanan 1 pintu. Di situ ada BPJS, Capil, Samsat,
kantor pos, bank sulut, apalagi imigrasi, Bapenda, di situ ada. Kalau misalnya Bapak Ibu mau urus dan jadi BPJS juga ada di situ. Karena layanan tatap muka. DP pelayanan apa saja? Sama dengan pelayanan di kantor cabang yang detailing, sama DP pelayanan. Tapi orang buka kanal di mall pelayanan publik. Di situ DP tampannya untuk yang di Manado. Karena kalau yang kabupaten kota lain mungkin belum ada DP mall pelayanan. Minahasa Utara kalau tidak salah sudah ada juga mall pelayanan publik. Tapi kalau yang daerah lain belum ada. Jadi itu nih DP kanal layanan tatap muka. Yang terakhir BPJS keliling. Apa sih nih BPJS keliling? Nah, mungkin tadi pas Bapak Ibu datang ada sempat lihat tuh oto di bawah yang BPJS keliling. Jadi itu oto itu biasa orang dia turun ke kantor kelurahan atau kantor desa yang di ujung-ujung dan orang dia pergi, dia buka layanan di kantor desa atau kantor kelurahan. Itu dinamakan BPJS keliling. Bukan cuma di kantor lurah, kantor desa. Contoh misalnya ada kegiatan Pemkot, Pemda, orang juga hadir atau di satuan kerja itu kalau diundang orang hadir. DP nama itu BPJS keliling. Jadi orang buka layanan di oto, di mobil yang tadi yang dibawa itu, orang buka pelayanan. Biasanya orang pergi yang di desa-desa yang agak jauh untuk mau ke kantor atau misalnya orang penjaringan agak ini dan agak sulit for mau akses layanan online, orang pergi BPJS keliling di sana. Nah selanjutnya yang kedua layanan non tatap muka atau tanpa tatap muka. Yang pertama itu ada Care Center 165. Tadi saya sempat dibagikan ke flyer 165. Jadi itu Care Center 165 itu bisa diakses 1x24 jam lewat telepon. Tapi dia masih berbayar pulsa. Jadi kalau Bapak Ibu ada butuh informasi ataupun ada pengaduan, bisa telepon kepada orang Care Center 165. Selanjutnya Viola. Apa ini Viola? Viola ini adalah virtual office layanan. Nah, kita mau sampaikan ini juga kita ingin mau sambil mau ini dan supaya boleh mau kolaborasi terkait Viola. Jadi Viola itu orang layanan lewat video call, boleh lewat Zoom atau WA. Jadi contoh, Bapak Ibu kan dari berbagai macam daerah dengan beda-beda ini kan Bu jemaat, beda-beda jemaat kan. Nah, jadi orang juga bisa menawarkan untuk pelayanan online. Jadi contoh dari jemaat, Bapak dari jemaat mana? Kumalembuai. Contoh dari Kumalembuai Tomohon misalnya, oh Bapak orang kok Pak Gem, biasa pakai Pak Gem kan. Pak Gem orang kok suka mau buka mau pelayanan BPJS mar jauh kan mau pi kantor. Nah, jadi orang bisa menawarkan misalnya di satu jemaat itu kumpul sekitar 10 sampai 15 orang, orang bisa layani lewat video call. Jadi bisa lewat Zoom atau WA. Jadi petugas orang dari kantor buka layanan video call langsung jadi orang bakal video call langsung. Misalnya contoh ini, setelah misalnya contoh ada sekitar 10 sampai 20 orang, orang bisa layani. Yang penting ada bawa identitas kartu keluarga KTP, itu bisa mau urus lewat online tanpa harus ke kantor, bisa lewat video call. Begitu. Jadi itu DP nama Viola, virtual office layanan atau kanal layanan tanpa tatap muka. Dan yang ketiga itu Pandawa. Itu juga tadi saya sempat dibagikan DP flyer. Pandawa itu tadi kan bapak-bapak yang di belakang sempat bilang, oh kira Pandawa itu cuma ada di Bali. Nah, jadi Pandawa itu singkatan dari pelayanan administrasi lewat WhatsApp. Jadi orang nomor layanan Pandawa itu yang sudah di-share tadi 0811 8165 165. Jadi itu orang kanal layanan online lewat WA. Di situ boleh informasi, administrasi atau pengaduan bisa di situ. Kalau Bapak Ibu mau suka lihat lebih langsung, nanti boleh langsung lihat di flyer yang Tarang Desi berbagi tadi nih. Selanjutnya yang terakhir aplikasi mobile JKN. Bapak Ibu di sini ada yang sudah punya aplikasi mobile JKN pada PHP? Ada? Nah, aplikasi mobile JKN itu yang paling sering diakses karena sekarang kalau mau ambil antrian itu kan ambil antrian dari aplikasi mobile JKN. Jadi aplikasi itu bisa mau perubahan data, pengecekan status kepesertaan, di situ bisa satu kali di aplikasi mobile JKN ya. Baik, lanjut. Nah, kalau ini terkait alur pelayanan kesehatan. Jadi kalau untuk pelayanan kesehatan, contohnya Bapak Ibu mau berobat, jadi dia tidak bisa mau langsung ke rumah sakit Bapak Ibu. Jadi dia ada DP nama itu berjenjang. Jadi contoh Bapak Ibu terdaftar di puskesmas, contoh di puskesmas Bahu. Puskesmas Bahu, Bapak Ibu periksa dulu di puskesmas Bahu. Nah, di saat dokter periksa ternyata sesuai indikasi medis
ada yang perlu ada perlu pemeriksaan lebih lanjut contoh, atau perlu memberikan pemeriksaan dokter spesialis contohnya. Jadi nanti dari puskesmas bahu yang memberikan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut atau rumah sakit. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu izin menyampaikan bahwa rujukan itu tidak bisa diminta Bapak Ibu ya. Jadi rujukan itu diberikan oleh dokter pemeriksa berdasarkan indikasi medis, tidak bisa diminta. Rupa contoh ada yang juga biasa datang 4 orang di kantor dan bilang, Bu ini kok orang udah pergi periksa di puskesmas ini mau minta rujukan dokter ndak kasih. Nah, orang meluruskan dah. Bapak Ibu, jadi kan tuh kalau memang DP diagnosa dokter bilang ndak perlu mau dirujuk, dokter pasti ndak akan mau rujuk. Karena kalau memang contoh misalnya mau pemeriksa, oh kita kok suka mau periksa ini, kita kok suka mau periksa ini, itu kan mendiagnosa diri sendiri atau atas keinginan sendiri, itu tidak ditanggung BPJS. Jadi kalau yang ditanggung BPJS itu yang berdasarkan dengan indikasi medis, dan yang berhak dirujuk itu sesuai dengan pemeriksaan dokter. Jadi BPJS Kesehatan juga tidak bisa mau interupsi dokter pemeriksaan. Sebentar kan tuh dokter di puskesmas semua bilang, oh bagaimana lah ini? Dokter yang periksa masa BPJS yang mau tentukan dia mau rujuk atau tidak? Begitu dan karena kan tuh masyarakat banyak mengeluh 4 orang. Ini kok kita pergi sini, dokter nak mau kasih kita mau minta rujukan. Jadi sekali lagi rujukan itu tidak bisa diminta Bapak Ibu ya. Itu diberikan atas dasar indikasi medis atau memang perlu penanganan lebih lanjut. Kalau tidak itu tidak dirujuk. Seperti itu. Lanjut. Nah, selanjutnya ini manfaat yang tidak dijamin. Jadi ada 21 layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS. Itu karena agak susah mau baca, kita baca jawabannya. Yang pertama, yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya yang kita sampaikan tadi, rujukan atas diri sendiri, itu tidak ditanggung. Yang kedua, yang dilakukan di Vaskes yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, kecuali gawat darurat, misalnya dia ada di luar daerah misalnya, kalau dia IGD terdekat dari daerah yang Bapak Ibu udah pergi akan, tidak kerjasama, itu tetap bisa ditanggung. Yang penting dalam keadaan gawat darurat. Selanjutnya, penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja, hubungan kerja yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja atau yang jadi tanggungan pemberi kerja. Contoh, misalnya ada Bapak Ibu sementara mau berangkat kerja, ini atau sementara mau pulang kerja atau sementara dalam menjalankan pekerjaan. Misalnya itu ada kecelakaan lalu lintas. Jadi itu tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan karena ditanggung itu oleh BPJS Ketenagakerjaan karena dia kecelakaan itu karena dia sementara dalam perjalanan kerja atau perjalanan dinas, itu tidak ditanggung. Selanjutnya yang keempat, yang dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib, itu yang tadi. Karena kalau yang lalu lintas itu kan DP penjamin utama itu jasara harja. Nah, selanjutnya yang kelima, layanan yang dilakukan di luar negeri. Untuk saat ini kan BPJS belum ada di luar negeri DP pelayanan. Nah, jadi izin juga kita menyampaikan. Jadi karena BPJS Kesehatan atau jaminan program JKN ini belum bisa diakses di luar negeri, apabila ada Bapak Ibu teman-teman, saudara-saudara yang serta daftar BPJS kung tiba-tiba dorang mau ada ke luar negeri, itu wajib dilaporkan. Contoh dia mau sekolah, lanjut sekolah di luar negeri, atau mau lanjut sekolah atau bekerja di luar negeri, itu wajib dilaporkan ke kami untuk dinonaktifkan sementara di BPJS. Karena kan tuh kalau dia contoh yang mandiri, bayar-bayar per bulan, DP orang mau jalan terus. Sedangkan dia ada di luar negeri, dia tidak bisa menggunakan DP layanan di sana. Jadi itu kalau ada yang ke luar negeri, itu wajib dilaporkan ya, untuk dinonaktifkan sementara. Nanti kalau dia balik ulang ke Indonesia, baru dilaporkan untuk diaktifkan kembali. Selanjutnya, yang keenam, untuk tujuan estetik. Kalau yang untuk tujuan estetik itu kan tidak dijamin oleh BPJS. Nah, selanjutnya untuk mengatasi infertilitas itu juga tidak bisa. Contohnya bayi tabung misalnya. Jadi kalau untuk program bayi tabung untuk saat ini itu memang tidak dijamin oleh program JKN atau BPJS. Ya, yang estetik mungkin jelas. Estetik, contoh pemasangan kawat gigi, atau contoh kalau sekarang kan di Manado kan so banyak. Nah, iya. Di Manado kan so banyak sekarang klinik kecantikan.
contoh mau apa kan dokter yang botox yang begitu kan, botox, tarik benang atau pokoknya yang ini dan estetik dan Suntik putih. suntik putih itu banget itunya nggak ditanggung nih Bapak Ibu. Jadi kan tuh kalau ataupun misalnya dorang awalnya ada suntik putih contoh, kok dia akibat misalnya dia beberapa tahun kemudian ada yang menyebabkan penyakit kulit atau apa. Jadi penyakit yang disebabkan oleh contoh itu tidak akan ditanggung karena melihat lagi DP riwayat kenapa sampai dia sakit contoh penyakit kulit lah begitu dan yang menyebabkan dia ada penyakit lain. Padahal sebenarnya itu dia solebe dulu ada suntik putih atau apa kok biasa kan DP istilah kalau dia suntik putih yang dia timbul putih-putih di kulit dan itu. Skandar organisasi itu kan. Kita lupa dengan nama. Jadi itu dan Bapak Ibu. Jadi kalau orang kata awalnya ada perawatan estetik kok menyebabkan, nah contoh izin kita kasih contoh satu yang pernah terjadi dan pernah ada pelaporan petoran. Jadi ini ada kita guru SMA, dia waktu itu kita di Manado sini, kok dia datang, dia masih kenal dan pagi kita bilang, Krisia mau minta tolong kok, kita sampai siapa ini kan? Oh tapi guru dulu. Nah, pas cerita dia bilang, ini kok ibu mau minta tolong, nama kok ibu anak ada rawat di rumah sakit di Manado dan cuma siapa kata bilang tidak ditanggung Kang ini, kenapa kok dia begini tidak ditanggung. Nah, orang kan itu mesti mau cari tahu DP permasalahan, DP penyebab, siapa sampai dia tidak ditanggung dia mau berobat. Ternyata pas orang dapat tahu konfirmasi dengan rumah sakit, ternyata yang bersangkutan ini pernah izin suntik DP kemaluan, perbesar begitu dan Bu. Nah, sehingga DP berapa tahun kemudian dia lupa ada jantung atau ada kecelakaan begitu menyebabkan DP kemaluan itu jadi ada komplikasi begitu dan tapi ternyata pas orang cek disebabkan oleh ada suntik itu dan tidak itu tidak ditanggung. Nah jadi itu mohon izin Bapak Ibu ya, jadi itu salah satu contoh yang sudah terjadi di orang terdekat orang. Jadi orang kan tuh mengeluh siapa yang tidak dijamin BPJS. Pas cek ternyata itu ada DP unsur sampai dia ada indikasi sakit di DP kemaluan ternyata karena ada itu. Jadi itu atau misalnya ibu dan ada suntik orang itu dan penjara. Jadi misalnya dia pas suntik 1, 2, 3 tahun sehat-sehat. Nah, pas berapa tahun kemudian, siapa kan rupa sobat sakit kok menyebabkan contohnya, misalnya kanker payudara. Orang kan tidak tahu dan sakit itu mau datang kapan, DP penyebab apa, orang tidak pernah tahu. Jadi pas dicek DP indikasi awal ternyata itu. Karena kan kalau dokter mau cek, dokter pasti mau cari tahu dulu DP indikasi siapa sampai dia sakit ini. Apakah DP pola makan, DP kehidupan sehari-hari, atau apa DP riwayat sebelumnya sampai dia boleh mendapat sakit itu, contohnya begitu dah. Nah jadi itu tidak ditanggung nih, itu yang estetik yang ya, tadi kata Ibu udah bilang tadi pula. Nah selanjutnya, semua deh Bapak Ibu. Manganto kan kan, kenapa Bapak semangat? Sekurang sedikit DP slide, nah selanjutnya yang ke-8 yang kita sudah sampaikan tadi juga yang meratakan gigi atau ortodonsi. Yang ke-9 penyakit akibat ketergantungan obat dan atau alkohol. Nah, ini juga banyak yang datang mengeluh di kantor. Siapa Kang kita contoh ada juga baru sekitar 2 atau 3 bulan lalu. Jadi ini kalau masih boleh masuk ke Boba dengar ini tuh cerita atau sama Rento. Nah jadi sekitar 2 kalau nggak salah 2 bulan yang lalu, orang kan yang orang 3 ada datang ini, saya Eklesia, Mayfi dengan kita teman Inka, orang di BPJS Manado itu yang garda terdepan kok jadi bilang, orang yang bagian pelayanan dan frontliner. Jadi kasihan orang satu hari itu boleh sekitar 100 orang yang orang jebak udah pakai dengan berbagai macam
informasi, pengaduan banyak sekali. Jadi dalam satu hari itu minimal 100 tol kan Mevi yang jabak udah paling torang dengan berbagai keluhan. Jadi ya kalau yang untuk yang baru-baru ini ada cowok datang ke kantor. Dia mau lapor DPAD. DPAD ada di luar daerah. Dia sampaikan DPAD ada masuk di IGD Sakipuru. Sakipuru kata begitu. Ya bahkan Bu, ini kita so bayar untuk BPJS. Dia posisi kok ada tunggakan. Nah dia bilang, Ibu kita so bayar tapi kakak petunggakan kemarin. Ya bahkan rumah sakit di luar daerah ini dan bukan di Manado, di luar. Dorang tetap bilang, oh ini nggak bisa mau ditanggung. Padahal DP BPJS so aktif. Pas orang baku koordinasi, jadi kan orang kan nyadak mungkin orang mau arahkan ini bapak pergi melapor contoh di Jakarta. Nggak mungkin orang mau arahkan ini bapak pergi di Jakarta. Sedangkan dia ada sini, DPAD di sana ada Saki. Jadi orang dari BPJS koordinasi dengan pegawai yang ada di sana, di Jakarta contohnya. Orang koordinasi, Bapak Ibu, apakah ini ada keluhan di rumah sakit ini, pelayanan kesehatannya tidak dijamin, pas orang cek dia status aktif. Nah, ternyata dia ini ada, dia bilang mabo, ada mabo malam. Kok dia nyandak makan, nyandak mungkin belum makan dan kok dia minum. Sehingga dia sakit atau apa yang DP istilah sakit itu. Sehingga DP besok itu dia masuk IGD, kon dokter langsung diagnosa DP lambung itu semacam apa Kang? So gawat dah. DPAD tidak menerima, dia bilang, Ibu masa cuma minum 1 kali kong gawat? Nah DP logika, orang cari tahu. Ternyata yang bersangkutan ini memang dong bilang kok pangmabo dan memang pangmabo dan DP pangminum dan begitu dan. Jadi ternyata dia pesaki itu disebabkan lambung kok kalau tidak salah tuh kan. Kita kan bukan peminum jadi tidak tahu. Biasanya dia pergi di lambung tuh kan Bapak. Jadi dia lambung itu semacam so ini boleh salah dah. Karena so sering masuk alkohol dia tidak makan nasi dulu. Nah begitu dan DP istilah. Kok sampai mau operasi kok itu, mau ada tindakan operasi. Jadi karena DP biaya so agak banyak, dia kata PAD ini datang mengeluh dan di kantor karena dia bilang, duh Bu, tolong kok keluarga di sini karena kan dong cuma tahu DP kakak ini perempuan, tuh ada sakit. Nah jadi tuh perempuan ini, dorang cuma tahu kan tuh ada pekerja dan di sana. Ternyata berarti dia suruh jadi pengminum begitu. Jadi pas dia masuk rumah sakit kok ada indikasi itu, jadi dokter kan mesti mau lihat dulu siapa DP penyebab ini apa dan ada DP diagnosa kata dokter mau cek dulu. Jadi pas cek ternyata pasien ini bukan baru pertama kali itu dia minum. Jadi memang dia soal peminum dan nah jadi kan itu otomatis tidak ditanggung oleh BPJS. Dengan dia ada sakit itu disebabkan oleh DP kelalaian sendiri. Dia begitu dah. Ya, bukan karena indikasi medis toh dia sakit. Jadi itu tidak ditanggung Bapak Ibu nih. Jadi kalau orang ada pengaruh alkohol itu tidak ditanggung. Nah, selanjutnya yang ke-10 gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri. Contoh, apa kan yang membahayakan? Para layang contohnya. Nah itu kan hal-hal yang berbahaya. Jadi kan tuh kalau contohnya misalnya sementara ada kegiatan olahraga para layang, kok dia jadi apa-apa, itu nggak ditanggung BPJS. Karena kan itu orang so tahu DP istilahnya orang so tahu itu bahaya, tapi kan tetap di orang backing begitu dan itu nggak ditanggung. Nah selanjutnya yang ke-11 pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional. Nah kalau yang tradisional begitu lagi belum deh nggak ditanggung itu. Contoh, misalnya dia ada patah kaki, misalnya ada kecelakaan, salah patah kaki. Kok dia sopi bauru, aduh so 3 bulan dah bauru ndak baik-baik. Tiba-tiba dia tiba periksa, so mesti ronsen ini. Dokter so tahu, masa dia so bauru kan kalau so bauru so dokter kan tuh so jadi lain lagi tuh DP takutnya dan sebenarnya dia cuman ada salah sadiki, so jadi salah so patah contohnya dan so nak tahu. Jadi kalau kata begitu itu tidak ditanggung nih. Jadi kalau memang kata orang ada orang itu tak tahu orang mau celaka atau apa orang tidak tahu dan. Tapi kalaupun contoh begitu itu lebih bagus langsung berperiksa. Jangan cuma mau mengandalkan mau bauru karena orang tidak tahu mau bauru itu kan tidak bisa pada lihat mau DP di dalam itu patah atau seperti apa dan jadi itu tidak ditanggung ya. Selanjutnya yang ke-12
Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan atau eksperimen. Yang selanjutnya alat dan obat kontrasepsi atau kosmetik. Kosmetiknya tidak ditanggung nih. Skincare kalau mungkin bapak ibu yang masih muda deh, bukan cuma yang muda deh, yang so lansia tetap masih butuh bagaya atau mau beli skincare, kosmetik itu tidak ditanggung nih. Iyo. Iyo. On DP kosmetik, iyo kan. So lansia dan mana sih suka bagaya itu tidak ditanggung nih. Nah selanjutnya akibat bencana pada masa tanggap darurat atau wabah. Contoh yang paling orang sama so tahu yang COVID kan, itu kan termasuk wabah. Jadi itu tidak ditanggung oleh BPJS tapi ditanggung oleh pemerintah. Jadi yang lalu itu kan COVID, tidak ada tuh mau periksa COVID kok mau bayar karena pemerintah tanggung, tapi tidak ditanggung oleh BPJS. Yang wabah yang menyebabkan wabah itu tidak ditanggung. Perbekalan kesehatan. Oh, mohon maaf Bapak Ibu. Itu yang 14. itu yang obat merah ya. Oh iya. Contohnya yang kalau untuk yang perbekalan kesehatan rumah tangga, contoh masker atau P3K kan dia bilang P3K itu tidak di cover nih, itu sendiri kan tuh. Maksudnya itu tidak ditanggung oleh BPJS yang ke-14. Mohon maaf Bapak Ibu tak lewat kan tadi. Baru selanjutnya tadi Sodi 16. Nah, 16 pada kejadian tak diharapkan yang dapat dicegah. Nah, kalau kata orang so tahu, contoh misalnya orang somabo, kau orang bawa kendaraan, atau orang somabo, kau orang piba trosol pak orang perumah misalnya, kau udah bawa sajam, kok orang balas, kok tiba-tiba dia tuh jadi korban, merasa jadi dia yang paling tersakiti begitu dan, padahal sebenarnya dia yang membawa masalah. Jadi maksudnya orang so tahu itu membahayakan orang pediri, baru orang backing. Ya, jadi itu tidak ditanggung nih. Selanjutnya yang 17 yang diselenggarakan dalam rangka bakti sosial. Nah, contohnya misalnya ada pemeriksaan kesehatan gratis yang begitu nah. Itu juga tidak ditanggung oleh BPJS. Cuma biasanya kok orang kalau jam sosialisasi begini biasanya jam kolaborasi kan dengan puskesmas atau kimia farma begitu dan untuk pemeriksaan kesehatan jam kerjasama. Cuma banyak yang dia pikir, oh ada ini kok ada kegiatan apa BPJS mau 1 kali pemeriksaan kesehatan gratis. Padahal sebenarnya itu orang berkolaborasi dengan contohnya puskesmas begitu dan. Jadi itu bukan ditanggung oleh BPJS. Selanjutnya akibat penganiayaan atau kekerasan seksual, korban terorisme dan perdagangan orang. Nah kalau yang ini akibat penganiayaan, jadi dia ada ini sendiri dan yang menanggung. Apa kata DP nama? Apa kata DP? Yang perlindungan saksi dan korban. Apa kata DP nama? LPSK. Nah jadi kalau rupa contoh ada rekan-rekan atau saudara-saudara misalnya yang kena kasus kekerasan dan penganiayaan itu tidak ditanggung oleh BPJS nih karena itu dia ada lembaga sendiri yang menanggung. DP nama LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Jadi itu sudah ditanggung oleh lembaga lain dan sudah tidak menjadi jaminan oleh program JKN atau BPJS Kesehatan kalau ada kasus yang seperti itu. Karena banyak juga yang datang balapor di kantor. Ini kok ada kasus penikaman begini begitu dan di mana tuh rasanya agak tahun lalu sih yang agak banyak dan DP kasus yang dilaporkan ke Tora dan Tora kan nggak bisa membuat apa-apa karena ternyata memang bukan Torang dan yang bisa menjamin karena sudah ada lembaga lain yang diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk menanggung kalau ada kasus yang seperti itu. Cuma kalau nggak salah di Manado sini belum ada DP kantor kok. Jadi orang biasanya lapor lewat online kan. Belum ada DP kantor yang LPSK itu belum ada di Manado. Tapi orang kasih karena layanan telepon. Jadi dilayani dari pusat, melayani lewat telepon seperti itu. Nah selanjutnya 19 yang berkaitan dengan Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah kalau yang begitu kan orang ada DP lembaga sendiri toh yang ditanggung. Berupa contoh TNI, Polri ada dan DP lembaga sendiri yang menanggung terkait dorang keperluan yang seperti itu ditanggung sendiri oleh dorang. So ada yang menanggung. Yang ke-20 yang tidak ada hubungan dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan. Nah jadi itu dia juga masuk di mendiagnosa diri sendiri. Contoh dia misalnya dapat rujukan
ada sakit penyakit dalam, tiba-tiba dia bilang, duh tapi pinggang kok barasa sakit-sakit no. Padahal misalnya contoh karena usia, maksudnya sangat berkaitan dan tapi dia bilang, dokter boleh kok buka rujukan kita dengan tapi sakit ini sakit ini kita. Sudah asumsi sendiri dan jadi itu dia masuk di itu nih yang tidak ada hubungan dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan. Jadi itu tidak ditanggung. Dan yang terakhir 21 yang sudah ditanggung dalam program lain. Contoh pelayanan KB. Jadi kalau pelayanan KB itu sudah ditanggungkan oleh BKKBN. Jadi banyak juga kata yang datang bertanya, Bu, orang kok mau suntik KB cuma kata enggak ditanggung BPJS, bagaimana Kang? Nah, jadi kalau untuk pelayanan KB sendiri itu sudah ada lembaga lain yang menanggung, yaitu BKKBN ya. Baik, jadi mungkin itu yang 21 manfaat yang tidak dijamin. Selanjutnya ini yang bagaimana mengakses pelayanan kesehatan di luar wilayah domisili atau tempat tinggal sekarang. Nah, banyak juga kan tuh yang belum paham terkait dengan pelayanan dari luar daerah. Contohnya, misalnya Bapak Ibu tinggal di Minsel, terus Bapak Ibu ada pergi di Bitung, misalnya anak atau saudara di sana. Kok Bapak Ibu tinggal di sana, contohnya 1 minggu. Tiba-tiba ada sakit, ada orang tahu kata mau sakit kapan. Pas di Bitung ada sakit, Vaskes kan di Minsel, misalnya terdaftar di puskesmas di Minsel, tapi ada posisi ada sakit di Bitung. Jadi Bapak Ibu bisa langsung ke fasilitas kesehatan terdekat. Contoh puskesmas terdekat di Bitung, Bapak Ibu bisa dilayani maksimal 3 kali pelayanan. Yang penting nyandak kata udang misalnya 3-4 bulan dari Bitung, kong DP Vaskes nyandak kese pindah. Jadi kalau memang cuman ndak lama dan mau di Bitung contohnya, itu tanpa harus mau kasih pindah DP Vaskes di Bitung tetap bisa dilayani maksimal 3 kali. Tapi kalau Bapak Ibu mau di Bitung misalnya 1 tahun begitu, lebih bagus kasih pindah di sana no DP Vaskes. Tapi kalau belum sempat kasih pindah, itu tetap bisa dilayani maksimal 3 kali ya. Bukan cuma di sini, di luar daerah Sulut juga bisa. Contoh Bapak Ibu sakit di Kalimantan, ada pasiar Pak Anak di Kalimantan kung sakit, Vaskes terdaftar di Manado. Jadi tetap bisa dilayani di Vaskes terdekat di daerah tujuan. Begitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau menetap di daerah tersebut lebih dari 3 bulan, ada baiknya kasih pindah dulu sementara tuh Vaskes. Kasih pindah di Kalimantan contoh. Nah, kalau Vaskes itu Bapak Ibu maksimal 3 bulan, minimal 3 bulan bisa mau kasih pindah ulang. Jadi mungkin Bapak Ibu pikir, kalau kita selesai pindah di Kalimantan, kalau tak mau balik Manado bagaimana dan? Boleh kasih pindah ulang. Yang penting sudah di atas 3 bulan DP Vaskes sudah aktif di sana, kasih pindah ulang. Begitu. Tapi kalaupun misalnya cuma tidak lama, cuma 1 bulan 2 bulan, lebih tidak perlu saya pindah, tetap bisa dilayani di fasilitas kesehatan di dekat sana nih. Begitupun contoh, Bapak Ibu yang biasa ambil obat, rutin ambil obat setiap bulan. Nah, sama juga. Itu kan ada DP buku DP DP nama-nama obat dengan DP daftar ada ambil obat. Tetap sama juga. Bapak Ibu pergi di Vaskes terdekat di daerah, di luar daerah, contoh di Kalimantan tadi, bawa Bapak Ibu buku atau DP foto supaya dokter mau dapat lihat DP riwayat, tetap itu bisa dilayani. Jadi begitu nih. Jadi kalau pindah daerah atau keluar daerah tidak membatasi Bapak Ibu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, tetap itu bisa dilayani ya. Lanjut nih. Nah, selanjutnya prosedur persalinan. Kalau di sini di FKTP. Jadi FKTP itu kalau FKTP sih biasanya yang melayani persalinan itu puskesmas. Kalau dokter keluarga kan tuh belum bisa tuh mau melayani. Itu masih ditanggung ya? Iya, ditanggung. Nah, jadi ini DP prosedur. Mau beda dengan Malaysia. Jadi ini yang bersangkutan mendatangi FKTP untuk FKTP terdaftar untuk kontrol kehamilan. Selanjutnya mendapatkan pemeriksaan kehamilan oleh tenaga medis, dokter atau bidan yang ada di puskesmas. Nah, jika ditemukan penyulit selama kehamilan, misalnya ada penyulit atau dia ada indikasi, tidak bisa melahirkan normal. Kalau nggak di FKTP kan belum ada DP pelayanan, misalnya mau operasi dan atau mau sesar itu belum ada. Jadi sesuai DP indikasi dari Vaskes tingkat 1 itu rujuk ke rumah sakit. Nah, selanjutnya kalau memang dia tidak ada penyulit atau DP indikasi dia bisa melahirkan normal. Selagi tidak ada penyulit, itu bisa dilayani
di fasilitas kesehatan tersebut. Tapi itu dikecualikan untuk yang dokter keluarga ya, karena kalau dokter keluarga tetap pasti dokter mau langsung rujuk ke rumah sakit, tidak bisa mau di situ karena dokter tidak ada ketersediaan sarana prasarana untuk pelayanan pengecekan kehamilan, atau biasa dong bilang DP alat USG itu katanya tidak ada, jadi itu tetap dirujuk ke rumah sakit. Nah selanjutnya, sudah terlalu silau kan, so bisa dapat baca kan. Nah jadi selanjutnya, bagaimana jika peserta ingin naik kelas rawat? Nah di sini, kalau lihat di kolom yang di sebelah kanan, di situ ada dia ada 4 jenis perawatan dengan DP ketentuan selisih biaya. Tapi izin kita mau ingatkan terlebih dahulu, untuk Bapak Ibu yang terdaftar di kelas 3 itu tidak bisa naik kelas ya Bapak Ibu. Jadi kelas 3 yang bayar per bulan atau yang dibayarkan pemerintah itu tidak bisa naik kelas. Nah, jadi kalau di sini yang bisa naik kelas itu yang kelas 2 dan yang kelas 1. Itu naik kelas kok kalau rawat inap. Jadi kalau DP perbedaan kelas itu kan cuma kalau rawat inap, tapi kalau DP pelayanan kesehatan yang lain kan itu sama. Nah, jadi izin menjelaskan sedikit terkait DP naik kelas rawat. Yang pertama itu ada yang rawat jalan eksekutif. Nah, DP ketentuan selisih biaya paling banyak sebesar 400.000. Bapak Ibu kira-kira tahu ada yang rawat jalan eksekutif itu apa? Enggak kan? Nah, jadi contoh begini. Misalnya, Bapak Ibu ada dapat rujukan ke rumah sakit, ke poli, misalnya poli penyakit dalam. Nah, di poli penyakit dalam itu kan ada DP proses antrian. Di situ ada antrian. Contoh ambil antrian di mobile JKN. Misalnya dokter P kapasitas pelayanan 1 hari contoh 30 pasien. Nah, kalau misalnya misalnya Bapak Ibu, aduh, lama ini layanan, baru antrian ke-15, begitu dah. Itu kan tetap dia mengikuti DP antrian. Nah, apabila Bapak Ibu ingin mau langsung atau nyandak perlu ngoba antri, itu ada DP nama rawat jalan eksekutif. Jadi itu, tapi dia mau bayar selisih di rumah sakit. Tapi kalau nggak salah di sini baru ada di Kando kalau nggak salah yang eksekutif. Kalau untuk rumah sakit lain belum ada. Yang itu nih yang rawat jalan eksekutif. Jadi dia mau ada ketentuan pembayaran selisih biaya, tapi itu kan ditentukan oleh masing-masing rumah sakit dengan DP paling banyak sebesar 400.000 DP selisih paling banyak. Nah selanjutnya hak rawat kelas 2 mau naik ke kelas 1. Jadi kelas 2 mau naik ke kelas 1, DP selisih itu selisih tarif inasi bijis pada kelas rawat inap kelas A dengan tarif inasi bijis pada kelas rawat inap kelas 2. Nah mungkin agak bingung kan kalau mau baca. Jadi dia kok tetap nanti dari rumah sakit, karena tiap rumah sakit itu kan ada di tipe-tipe. Tiap rumah sakit itu pasti mau beda DP nilai biaya kalau orang mau naik kelas. Jadi kalau contoh kan tuh misalnya Bapak Ibu mau nanya, oh kalau rumah sakit Siloam berapa kan DP selisih? Orang juga nggak tahu karena itu dari rumah sakit yang mau menentukan DP selisih kalau mau bayar biaya. Rumah sakit Siloam, rumah sakit Sentra Medika dengan rumah sakit ODSK itu rumah sakit tipe B. Kalau rumah sakit Kando, rumah sakit tipe A. Jadi kan tuh DP biaya selisih itu pasti mau beda setiap rumah sakit. Begitu kan? Jadi kalau mau tanya kan pasti DP selisih biaya, orang mesti mau konfirmasi dengan pihak rumah sakit begitu. Tapi itu diperbolehkan ya Bapak Ibu apabila mau naik mau bayar selisih dan apabila kalau misalnya orang tuh mau jauhkan kan mau rawat inap di rumah sakit, tapi orang tetap menyampaikan informasi supaya Bapak Ibu tahu. Nah selanjutnya hak rawat kelas 1 naik ke kelas di atas kelas 1. Contoh kelas 1 menaik VIP. Jadi DP selisih ini. Selisih tarif inasi bijis kelas 1 dengan tarif kelas di atas kelas 1 yaitu paling banyak sebesar 75% dari tarif inasi bijis kelas 1. Jadi DP maksimal itu 75% dari DP tarif inasi bijis. Ya, tarif inasi bijis itu kan yang mulia DP nominal itu kan tuh dari rumah sakit. Jadi kalau mau tanya juga, Bu, kalau rumah sakit Kanu kita mau naik VIP berapa kan? Nah, itu kan tuh tetap orang mesti berkoordinasi dengan rumah sakit. Tapi enggak apa-apa kalau contoh misalnya ada keluarga atau pasien yang di sana kok mau bertanya ke BPJS, boleh. Nanti dari pihak BPJS yang berkoordinasi dengan rumah sakit untuk menanyakan DP perkiraan biaya itu sekitar berapa.
begitu dan karena kan kata orang nggak tahu kira-kira mau cukup nggak tuh doi kan kalau orang mau naik kelas begitu dan jadi nggak masalah kalau misalnya mau tanya informasi ke orang konfirmasi ke antar bagian kan jadi ada bagian yang khusus untuk koordinasi dengan pihak rumah sakit supaya dapat tahu DP estimasi biaya begitu nih. Nah selanjutnya hak rawat kelas 2 naik ke kelas di atas kelas 1 itu kurang lebih sama dengan yang di bagian B. Selisih tarif inasi bijis antara kelas 1 dan kelas 2 ditambah paling banyak sebesar sama juga 75% dari tarif inasi bijis kelas 1. Nah itu mungkin yang terkait naik kelas. Kita izin ingatkan lagi nih. Jadi yang bisa naik kelas itu hanya kelas 1 dan kelas 2. Untuk kelas 3 kalau dulu memang bisa naik kelas 3. Tapi kalau untuk sekarang kelas 3 itu sudah bisa mau naik kelas begitu ya. Ke surga itu. Cuma sampai kelas 3 kan kelas 4 belum ada. Lanjut. Kurang sedikit kok ini Bapak Ibu. Nah, jadi ini termasuk di manfaat alat bantu kesehatan yang dijamin. Nah, yang pertama, kacamata. Ada yang pernah baklaim kacamata? Ada kan? Nah, jadi itu nih DP. Jadi banyak atau juga yang bertanya, Bu, dia pakai kacamata orang cuma dapat bayar akan BPJS bayar cuma begini. Nah, jadi izin menginformasikan. Jadi itu kan tuh orang cuma DP nama kok subsidi silang dan. Jadi semacam orang subsidi untuk alat bantu, bukan orang yang bayar semua kan tuh dan DP alat bantu itu. Nah, jadi dia berdasarkan kelas. Nah, yang pertama, kelas 3. Jadi contoh, Bapak Ibu kelas 3, DP nilai kacamata mau bayar 300.000. Misalnya DP harga. Yang dinilai ganti atau yang ditanggung BPJS itu yang DP 165. DP sisa itu dibayar sendiri. Itu yang kelas 3. Tapi dia ada DP keterangan sesuai dengan dokter diagnosa ini keterangan. Minimal itu ada. Very sekitar itu bukan di bagian bukan dokter. Jadi kita juga kurang tahu dan DP keterangan diagnosa itu misalnya minus. Biasa kan tuh orang cuma tahu DP pemahaman minus plus silinder begitu dan tapi kalau DP begitu mungkin dari dokter dan yang kasih DP resep ini pasien ini berhak mendapatkan kacamata yang minus atau tidak begitu dan. Jadi dia kalau DP potongan yang kelas 3 165.000. Selanjutnya untuk kelas 2 220.000, yang kelas 1 330.000 ya. Itu DP sesuai kelas untuk yang kacamata dan dia paling cepat 2 tahun sekali baru bisa mau pengajuan ulang. Mungkin yang ibu-ibu di sebelah sini so pernah kan, jadi so tahu. Jadi kalau klaim kacamata minimal 2 tahun. Nah, izin informasikan juga karena banyak juga yang datang ke kantor dengan pengaduan yang sama. Contohnya, misalnya Bapak Ibu ada mau ambil kacamata di rumah sakit. Nah, pas mau ambil, jadi dokter selesai keluar DP resep, mau ambil di optik. Pas pergi di optik, belum sempat ambil dan nyendak jadi ambil karena pas cek, oh ternyata yang tersedia di optik itu misalnya DP selisih biaya contohnya agak mahal dan jadi belum mau ambil. Tapi di optik so backing DP so input, so dapat tahu ini yang bersangkutan so ambil. Pas DP berapa bulan kemudian yang bersangkutan mau ambil, baru mau ambil. Pas cek, oh Bu, ya Pak di bulan ini so pernah ambil. Mesti tunggu 2 tahun baru ambil. Nah yang bersangkutan ini bilang, oh yang lalu kan kita enggak jadi ambil. Ya pas so tulis nanti tunggu 2 tahun. Lama sekali nih baru mau tunggu. Karena jadi dia enggak bisa mau ambil karena sudah terinput di sistem. Nah jadi kan tuh banyak yang datang balapor patoran. Jadi itu orang mesti mau saya hapus dulu. Saya hapus yang dia tidak jadi ambil karena optik so terlanjur input, kan optik konfirmasi dulu. Pas ternyata so input data, tiba-tiba dia bilang, oh sus, tidak jadi cukup, tapi duit dia bawa tidak cukup. Misalnya, contoh. Jadi kalau kasus kato yang seperti itu, nanti boleh bantu informasikan. Itu kalau memang kurang paham atau misalnya pemberian informasi yang disampaikan tidak terlalu jelas, langsung pibatanya di BPJS supaya orang boleh mau cek DP riwayat. Apakah sudah 2 tahun betul atau belum? Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah selanjutnya untuk alat bantu dengar. Nah di sini maksimal nilai gantinya 1.100.000, paling cepat 5 tahun sekali dengan indikasi medis. Jadi semuanya dengan indikasi medis ya. Jadi banyak atau yang tahu cuma kacamata yang bisa di cover. Padahal dengan alat bantu dengar juga di cover. Nah selanjutnya
protesa gigi. Dia DP nilai ganti maksimal 1.100.000 untuk gigi yang sama dan full protesa, dan maksimal 550.000 untuk masing-masing rahang. Paling cepat 2 tahun sekali sesuai dengan indikasi medis. Nah, kalau orang mau cari tahu DP protesa, DP rahang, itu kan tuh mesti ada tetap dokter gigi kan mau periksa dulu toh. Jadi dokter yang mau menentukan gigi yang mana dan yang mau ganti, baru bisa mau tentukan DP nilai ganti itu bagaimana. Dan itu minimal 2 tahun, paling cepat 2 tahun sesuai dengan indikasi medis ya, untuk yang protesa gigi. Selanjutnya untuk yang protesa alat gerak tangan dan kaki palsu. Maksimal DP nilai ganti maksimal 2.750.000 dengan keterangan paling cepat 5 tahun sekali sesuai dengan indikasi medis. Jadi yang tadi ini yang pertama kacamata, alat bantu dengar, protesa gigi, baru yang ini protesa alat gerak tangan dan kaki palsu. Selanjutnya korset tulang belakang. Nilai gantinya 385.000. Paling cepat 2 tahun sekali. Bisa dapat baca yang di layar? Bisa kan? Nah, selanjutnya collar neck yang biasa aja kasih di leher. Saya lihat. Ya, yang ini sedang yang collar neck. Jadi kalau untuk yang collar neck sesuai yang ditampilkan di slide, dia maksimal 165.000 DP nilai ganti, paling cepat juga 2 tahun. Dan yang terakhir tongkat atau kruk, yang tongkat biasa aja kalau ada kaki pundak mau tambah jalan biasa kan perlu itu toh. Jadi DP nilai ganti itu maksimal 385.000, paling cepat 5 tahun sesuai dengan indikasi medis. Itu ya Bapak Ibu untuk yang alat bantu kesehatan yang dijamin. Jadi yang pertama kacamata, dia maksimal 2 tahun sekali. Alat bantu dengar maksimal 5 tahun. Mohon maaf, paling cepat 5 tahun. Protesa gigi juga 2 tahun. Alat gerak tangan dan kaki palsu 5 tahun. Korset tulang belakang 2 tahun. Collar neck 2 tahun. Dan tongkat atau kruk 5 tahun. Itu yang manfaat alat bantu kesehatan yang dijamin. Lanjut. Nah, selanjutnya ini terkait denda layanan. Ini mungkin paling sering juga ditemui yang bayar iuran per bulan kok ada tunggakan. Nah, tadi juga kan kita sudah sempat sampaikan bahwa pembayaran iuran itu dilakukan di bawah tanggal 10 setiap bulan. Apabila ada keterlambatan pembayaran, maka akan dikenakan denda layanan rawat inap. Nah, DP perhitungan sama dengan yang ada di layar. Jadi contohnya, Bapak Ibu ada tunggakan misalnya menunggak 10 bulan. Ibu baru bayar sekarang. Kok dari DP 45 hari ke depan misalnya masuk rumah sakit rawat inap, itu akan dikenakan denda layanan rawat inap. Jadi dia dihitung 45 hari dari tanggal pembayaran. Kalau bayar hari ini, 45 hari ke depan DP masa denda baru mau hilang. Jadi kalau sebelum 45 hari itu ada yang masuk rumah sakit rawat inap, itu akan dikenakan denda layanan rawat inap dengan perhitungan sesuai yang di slide, 5% dikalikan bulan tunggakan, DP jumlah bulan menunggak dikali, tapi dia dihitung hanya maksimal 12 bulan. Jadi contoh dia menunggak sudah 4 bulan, tetap DP perkalian atau perhitungan itu cuma maksimal 12 bulan. Dikalikan DP diagnosa awal pas masuk rumah sakit. Jadi kan itu juga yang sering kali banyak peserta tanya ke kantor. Bu, ini kok, kenapa Kang? Kita ada masuk rumah sakit di rumah sakit, contoh rumah sakit Advent, DP denda begini. Kenapa pas masuk di kando DP denda jadi lebih banyak? Nah, jadi dia kalau denda itu yang mau menentukan DP nilai denda itu DP diagnosa. Jadi rumah sakit. Jadi kok di rumah sakit itu kan ada DP ketentuan DP apa kok dia bilang kan DP kode inasi bijis itu dan jadi DP kode diagnosa. Di saat dia masuk rumah sakit Advent, contoh DP diagnosa sama. DP nilai denda misalnya cuma 300.000 contoh. Pas dia pergi di rumah sakit Advent, di rumah sakit kandung, so DP berapa bulan ke depan misalnya kok ada rawat inap dengan diagnosa yang sama, siapa DP denda 1 juta kan? Nah, jadi dia tiap rumah sakit itu kan beda. Rumah sakit Advent dia tipe C, rumah sakit Kando dia tipe A. Jadi dia ada perbedaan DP ini dan beda DP perhitungan juga akan mau jadi beda apabila beda rumah sakit dengan DP tipe rumah sakit itu berbeda. Jadi orang selalu menghimbau atau orang kalau di kantor atau sosialisasi, orang pasti mau sampaikan untuk pembayaran tagihan jangan lewat di tanggal 10 dan dibayarkan setiap bulan.
Karena orang tidak pernah tahu orang mau masuk rumah sakit atau mau orang kan tidak pernah minta oleh orang mau sakit. Tapi orang juga cuma mau menjaga kalau orang baru bayar iuran kok 45 hari ke depan masuk rumah sakit, itu akan mau dikenakan denda layanan. Jadi tagihan denda itu beda Bapak Ibu nih. Tagihan itu yang orang bayarkan per bulan, sedangkan denda itu muncul apabila orang ada keterlambatan pembayaran tagihan. Dan denda itu hanya akan muncul apabila orang rawat inap di rumah sakit. Kalau cuma berobat di Vaskes tingkat 1 atau di IGD rumah sakit atau di poli rawat jalan, itu tidak akan dikenakan denda. Jadi denda itu hanya dikenakan apabila rawat inap di rumah sakit. Dengan DP perhitungan denda itu berdasarkan diagnosa. Jadi orang juga tidak bisa menentukan. Misalnya contoh, ada yang bertanya sekarang, Bu, kita kok ada menunggak 10 bulan kita baru bayar. Kalau kita mau masuk rumah sakit berapa kan DP denda? Nah, orang tidak bisa mau tahu DP nilai denda berapa. Karena orang tidak tahu yang DP diagnosa itu pas masuk rumah sakit apa. Jadi yang mau menentukan dia nilai denda itu kata berdasarkan DP jumlah bulan tagihan atau tunggakan dengan DP diagnosa kalau masuk rumah sakit. Itu diagnosa awal Bapak Ibu, nih bukan DP diagnosa keseluruhan, diagnosa awal. Jadi itu orang izin mengingatkan terkait denda. Apabila Bapak Ibu atau saudara-saudara sekalian misalnya terdaftar yang membayar per bulan, jangan sampai lewat membayar atau jangan sampai menunggak supaya nyala kena denda layanan ya. Karena dia nanti 45 hari dari tanggal bayar baru bisa mau hilang DP masa denda begitu. Lanjut. Nah selanjutnya ini yang penjaminan kecelakaan lalu lintas. Nah ini juga yang sudah kita sampaikan tadi. Jadi ini kecelakaan lalu lintas adalah kecelakaan yang diakibatkan oleh penggunaan alat angkutan penumpang umum dan lalu lintas jalan yang mengakibatkan korban mengalami cedera dan memerlukan perawatan pada fasilitas kesehatan. Di sini ada DP penjelasan. Jadi ini BPJS Kesehatan dan PT Jasara Harja sebagai penyelenggara jaminan kecelakaan lalu lintas membutuhkan laporan polisi. Jadi Bapak Ibu, apabila misalnya ada orang saudara-saudara kecelakaan lalu lintas, yang paling pertama orang mesti mau suruh urus itu DP laporan polisi. Karena mau lihat DP kronologi. Jadi laporan polisi itu sebagai dasar mau dapat tahu yang bersangkutan ini dia mau dijamin Jasara Harja atau BPJS. Begitu. Jadi laporan polisi itu biasa urus di Polres. Kalau yang laporan polisi. Jadi pastikan dulu itu, karena dia dalam 3 hari kerja, mesti ada tuh laporan polisi. Karena rumah sakit pasti mau minta, mau lihat DP riwayat atau kronologi DP kecelakaan itu, mau pastikan. Kalau misalnya mau ditanggung oleh Jasara Harja atau BPJS Kesehatan atau kalau dia sementara kerja BPJS Ketenagakerjaan. Jadi itu Bapak Ibu nih, yang paling pertama orang bantu informasikan laporan polisi. Langsung diurus dulu laporan polisi. Karena itu yang mau menentukan apanya dalam 3 hari kerja itu laporan polisi. Karena itu yang paling sekali jadi miss dan kalau pasien karena dong pikirkan biar jodoh ditanggung kok mau urus begitu dan padahal itu DP awal itu tetap mesti ada. Dengan Jasara Harja pasti akan meminta DP laporan polisi. Itu nih DP kunci kalau misalnya bisa kalian orang itu mau minta-minta dan kok ada yang kecelakaan lalu lintas. Nah lanjut. Nah selanjutnya ini mungkin kalau Bapak Ibu pernah lewat di kantor BPJS Teling, dorang pe wajah ini terpampang pe besar sekali dorang pe baliho di muka kantor. Jadi ini ada di nama BPJS 1. BPJS siap membantu. Jadi dorang ini kalau di kantor cabang Manado ada 5 orang staf penanganan pengaduan di rumah sakit atau yang BPJS siap membantu. Dorang ini 5 ini pegawai BPJS, tapi yang bagian penanganan pengaduan di rumah sakit atau di Vaskes. Nah, dorang 5 ini pe poster muka ini dengan nomor telepon ada di masing-masing rumah sakit. Di sini sudah tulis DPPIC masing-masing rumah sakit. Tapi kata ini orang cuma ada share yang di orang pe wilayah kantor cabang Manado. Kalau mau minta yang Minahasa juga ada, nanti orang bantu share, di orang ada DP nomor. Karena kan orang tidak pernah tahu, contoh misalnya ada di rumah sakit kok tiba-tiba mau cek status atau butuh koordinasi atau butuh informasi dengan ada pengaduan, tidak tahu mau ke mana. Sebenarnya ada tapampang di rumah sakit, tapi mungkin karena bingung, aduh udah urus tuh, ada sakit soalnya tidak kalian yang DP poster. Jadi ini Bapak Ibu, nanti orang juga boleh mau share ke Bapak Ibu semua.
Dorang pe nomor telepon. Jadi orang ini nih ada BPJS 1, BPJS siap membantu. Yang bagian penanganan pengaduan yang khusus untuk menangani pengaduan atau informasi di fasilitas kesehatan, baik fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas kesehatan tingkat lanjut atau di rumah sakit. Jadi orang ada ini nih BPJS 1. Kalau Bapak Ibu mau minta share, nanti orang share DP nomor wilayah Sulu Tenggo Malut, dan kalau orang di wilayah kan satu wilayah orang Sulu Tenggo Malut. Jadi yang mana dukung di sini tadi mungkin cuma wilayah Tondano, kantor cabang Tondano dengan Manado. Nanti orang bantu share supaya nanti kalau berkenan Bapak Ibu misalnya ada butuh informasi atau ada pengaduan, orang ada kanal layanan yang ini. Nah, yang terakhir izin kita juga menginformasikan yang Viola tadi. Nah, Bapak Ibu kan tersebar di berbagai daerah. Mungkin ada yang agak jauh dari kantor BPJS Kabupaten Kota. Jadi nanti juga boleh berkoordinasi dengan torang. Kalau berkenan nanti torang bantu fasilitasi untuk pelayanan Viola atau pelayanan BPJS online. Tapi nanti yang Bapak Ibu torang mau bantu, Bapak Ibu mau sediakan DP itu loh, DP sarana untuk mau video call. Kalau mau dan torang mau bantu mau buka layanan, misalnya contoh di mana di yang jauh dan atau contoh di minut di jauh, boleh orang mau buka layanan BPJS online DP nama Viola. Nanti orang mau share orang pe nomor ke Ibu, mau share Pak Ibu supaya nanti kalau berkenan Bapak Ibu dan pe jemaat atau misalnya mau suka mau layanan online, yang penting tak kumpul sekitar 10 sampai 20 orang bisa layani online supaya tidak perlu mau ke kantor. Jadi bercerita begini dan tapi dalam bentuk video call, boleh lewat Zoom atau WhatsApp supaya nanti membantu Bapak Ibu lebih mudah kalau misalnya mau mendapatkan informasi atau mau bikin peralihan, mau pindah vaskes, mau baca nomor telepon tidak sesuai, semua bisa lewat Viola. Jadi DP pelayanan sama dengan di kantor cabang tapi ini dalam bentuk video call seperti itu ya. Oh baik, untuk mungkin sekian untuk materi dari kami. Apabila Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan atau mau sharing-sharing informasi, kami persilakan. Ya, terima kasih Eklesia. Kita rasa sudah ada sekitar 60% yang kita bisa dapat insight dari penjelasan tadi. Kita akan buka tanya jawab tentunya, tetapi untuk yang pertama ini mungkin dari kita. Minta maaf ini kejadian beberapa minggu yang lalu seperti yang tadi dijelaskan ada tenda layanan itu ya. Nah ini kejadiannya di Families PTS ya, Bapak Pendeta Stevi Pamikiran, orang tuanya masuk ke rumah sakit dan memang sudah kemarin meninggal. Nah masuk rumah sakit itu ada tunggakan, dibayarlah tunggakannya. Nah kagetnya beliau tanya ke saya, ini Bu, ini ada lagi layanan, padahal kita sebayar begitu, kita sebayar. Terus bagaimana ini DP dan jumlahnya menurut Pak Gem Stevi, kurang sama ini dengan kita pe tunggakan yang kita udah bayar. Jadi kayaknya berat lah seperti itu ya. Jadi mungkin perhatian untuk semua yang bayar secara pribadi untuk jangan lewat tanggal 10 karena nanti tiba-tiba seperti yang dijelaskan tadi ya, ada seperti itu ketika mau menginap ya ini ya, menginap. Tapi kalau tidak digunakan tenda itu masih ada. Tenda akan hilang setelah 45 hari dari tanggal. Oh ya, jadi mereka keep itu 45 hari supaya efek jerah gitu. Kalau 45 hari kita tidak apa-apa, ya puji Tuhan, tidak kena denda. Tapi kalau di dalam selang 45 hari itu, tolong sobat ini hari 45 hari ke depan itu masih terhitung dia punya denda yang tadi itu. Jadi perhatikan Bapak Ibu. Jadi memang seperti itu. Terus saya juga konsultasikan langsung dengan Dr. Jonas ya. Dia bilang ya iya memang seperti itu. Pak Pendeta harus bayar. Ya memang berat lah, jadi itu ternyata ditentukan oleh diagnosanya dan jumlah ya jadi dari jumlah bulan menunggak plus diagnosanya. Nah diagnosa awal itu mungkin ya kita juga tidak
mungkin ini negatif thinking ya, misalnya rumah sakit itu ada semacam mengada-ngadain diagnosa, ada kemungkinan ya seperti itu. Kalau itu sebenarnya kan diverifikasi lewat pas verifikasi klaim kan tetap dilihat juga. Oke, iya. Semua jadi dipastikan untuk penerbitan denda itu harus sesuai dengan kode diagnosa itu di dokumen perawatan. Pas di dokumen perawatan Nah, kan kasusnya pasiennya ini datang, terus mereka bilang ini ada penanganan khusus harus ada perawatan inap. Jadi ini bapak sudah ada tunggakan, bayar dulu. Nah pas dibayar itu kan kaget tuh masih ada tagihan lagi. Nah sampai keluarga bilang begini, kalau kita tahu begini kita cuma datang di UGD kuntas langsung pulang. bener ya, ya manusiawi ya seperti itu karena ternyata tinggi, bunyi juta ini bapak ibu. Nah kira-kira mungkin juga untuk pemahaman ini kejadian memang betul-betul kejadian di BTF, jadi sudah diterangkan itu memang ketentuan ya, jadi ketentuan seperti itu mau nak mau harus ada perawatan, akhirnya bayar denda sudah menginap. Nah bapak ibu kalau memang mau seperti tadi nak mau denda terus mau langsung keluar tanya dulu kira-kira boleh ya? Orang mau denda ini berapa jeti ini begitu? Dapat tahu itu? Dapat tahu. Selain orang mau bayar itu kewajiban tunggakannya, terus orang dapat denda layanan ini kalau orang langsung minat ini berapa? Jadi mungkin itu supaya kalau tahu-tahu memang minta maaf ya tidak mampu soal keuangan atau belum siap begitu, ya bawa pulang dulu Kang kira-kira. Cuman izin juga mau menyampaikan, apabila pulang sesuai dengan kemauan sendiri itu jadi pasien umum, dinyatakan pulang paksa. Oh ya, jadi Iya. bayar umum, jadi bayar sendiri Pasien waktu umum dan dinyatakan pulang paksa. Iya. Nah, sekarang kalau pulang paksa, kedepannya dia mau merawat lagi BPJS akan Tetap ada bisa sesuai dengan indikasi medis. Yang penting sesuai indikasi medis. Iya, kalau bisa bayar di rumah sakit itu tergantung rumah sakit ya. Iya. Yang paling tidak kalau misalnya kita nanti kita tanya kena dendanya berapa. Kalau tunggakan tentu harus bayar ya, bulanannya harus bayar. Terus di rumah sakitnya ada pembayaran layanan yang kita sudah lebih dulu tahu sebelum kita menginap ya. Kira-kira begitu. Mau bayar tunggakan misalnya 1 juta. Kalau kita perawatan ini pulang paksa bayar umum berapa? 500. Lebih baik pulang paksa misalnya. Nah, itu ya bodoh-bodoh kayak ceritanya kalau memang masalah keuangan seperti itu. Jadi kalau memang orang berpikir, aduh ini paksa sekali atau musim merawat nginap daripada mau pulang paksa kok mati. Ya kan? Artinya itu orang bisa ada lihat. Kira-kira begitu. Ada pertanyaan? Aduh banyak sekali ini. Ya. Orang akan mulai dari Pak Gem. Pak Gem tadi datang cepat, jadi dihargai. GGP.